Skalabra, sejarah panjang leluhur orang Lampung. Skalabra secara harfiah berarti titisan dewa, diyakini sebagai kerajaan tertua di Lampung. Selain Skalabra, ada juga kerajaan lain, yakni kerajaan Tulang Bawang, sehingga asal-usul orang Lampung berasal dari dua kultur, yakni Skalabra dan Tulang Bawang. Skalabra sendiri merupakan sebuah kerajaan yang berada di Gunung Pesagi, Lampung Barat, sekitar abad ketiga, tepatnya pada tahun 342 Masehi. Suku yang ada pada saat itu adalah suku Tumi. Pendiri Skalabra diketahui bernama Raja Buai Tumi. Sebelum mendirikan pemerintahan yang lebih tertata dalam konsep kerajaan, Buai Tumi adalah pemimpin orang-orang suku Tumi. Suku Tumi menganut agama Hindu Bhairava atau animisme. Ada sebuah pohon bernama Melasa Kepampang yang sangat disucikan oleh orang-orang Tumi di Skalabra pada saat itu. Pohon ini memiliki dua cabang, yaitu cabang nangka dan cabang sebukau. Yang keduanya mengandung getah. Jika terkena getah cabang sebukau, orang bisa terkena penyakit kulit dan berbahaya apabila dibiarkan begitu saja. Namun, ternyata ada obatnya, yakni getah dari cabang nangka. Adanya dua cabang dengan dua getah yang bertolak belakang dalam satu pohon inilah yang membuat Melasa Kepampang dikeramatkan. Kerajaan Skalabra yang bercorak Hindu itu dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah peninggalan seperti batu-batu, tapak bekas kaki, altar upacara, hingga tempat untuk eksekusi mati. Kerajaan Skalabra bertahan sangat lama, hingga pada akhirnya pada abad ke-16 tibalah 4 pangeran dari Pagoroyung ingin melebarkan kekuasaan dan berhasil mengalahkan kerajaan Skalabra. Konsep kerajaan Hindu Bhairava atau animisme digantikan dengan pemerintahan Islam yang disebut dengan istilah kepaksian. Setelah berhasil menggulingkan Ratu Sekehomong selaku penguasa terakhir kerajaan Skalabra, wilayahnya pun dipecah menjadi 4 bagian. Masing-masing wilayah dimiliki 4 pangeran Pagaruyung itu, yakni Inder Gajah, Pelunguh, Sikin, dan Paklang. Mereka menyandang gelar sebagai Umpu Bejalan Diwai, Umpu Belunguh, Umpu Nyerupa, dan Umpu Pernong. Masing-masing kepaksian tersebut memiliki wilayah, rakyat, dan adat istiadatnya sendiri, serta mempunyai kedudukan yang sama. Kehadiran orang-orang Pagaruyung itu sebenarnya tidak sekedar ingin menguasai wilayah Skalabra semata, melainkan juga sekaligus dakwah Islam di kawasan tersebut. Maka Melasa Kepampang yang sebelumnya sangat disucikan oleh orang-orang suku Tumi ditebang. Kayu dari pohon tersebut kemudian digunakan untuk membuat singgasana atau yang dikenal dengan istilah pepadun. Atas kesepakatan di antara 4 kepaksian Skalabra, pepadun ini disimpan dan baru dikeluarkan setiap kali ada acara penobatan pemimpin dari masing-masing kepaksian. Peradaban Skalabra berkembang pesat di bawah kendali 4 kepaksian tadi. Skalabra disebut pernah menjalin relasi dagang dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, bahkan dengan India dan Cina. Sempat mengalami masa-masa sulit selama masa penjajahan Belanda. Kepaksian Skalabra ternyata tetap mampu bertahan melintasi zaman. Keturunan para pemimpin kepaksian pun masih berusaha melestarikan adat dan budaya Skalabra, kendati sudah tidak memiliki wewenang secara politik lagi.
Sejak 2014 lalu diadakan festival skala Bra. Selain untuk memperingati hari lahir Lampung Barat, agenda budaya ini diadakan untuk mempertahankan eksistensi kepaksian skala Bra yang sebenarnya sudah muncul sejak awal Masehi di Lampung dengan segala dinamikanya.